warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast obrolan asyik seputar olahraga disabilitas bersama saya, Olivia. Yang dimana program obrolan ini akan membagikan informasi seputar olahraga disabilitas dan juga akan mengundang narasumber yang super inspiratif. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang klasifikasi atlet disabilitas. Yang dimana hari ini kita kedatangan sosok luar biasa yang saat ini menjabat sebagai Kabiro Klasifikasi NPCI Sumatera Selatan, sekaligus juga menjadi Ketua Program Studi Magister Pendidikan Jasmani di Universitas Bina Dharma. Inilah dia, kita sambut Bapak Dr. Afrizal Fikri, MPD. Benar Bapak? Nah, Oke, boleh Bapak disapa dulu sahabat yang sedang menonton? halo sahabat disabilitas Sumatera Selatan khususnya. Oke, Bapak mohon izin ya, mengurangi rasa hormat dipanggil Pak Fikri boleh? Oke, Oke, Pak Fikri, mungkin dari gambaran, umumnya dulu ya, Pak, ya. Sebetulnya yang disebut sebagai disabilitas itu apa sih, Pak? Yang membedakan, orang sakit dan yang cukup lama, kemudian, perbedaannya juga disabilitas, itu apa sih, Pak? oke. Nah, sebelumnya saya terima kasih pada tim Humas NPC Sumatera Selatan karena ini wadah yang cukup bagus. Karena ini merupakan sarana untuk memberikan informasi. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan klasifikasi. Nah, masih banyak khususnya masyarakat umum yang belum belum tahu mungkin karena ada yang disabilitas itu ternyata bisa diarahkan, khususnya di olahraga ya, Mbak Zalpa ya. Nah, di NPC ini sebetulnya secara garis besar, eee, istilahnya sekarang itu ada yang lebih halus lagi, Mbak Zalpa. Kalau selama ini kita kan disabilitas, Mhm, itu ada hambatan. hambatan. Oke, jadi yang pertama ada hambatan fisik Mhm, yang sering dikenal dengan tunadaksa, kemudian hambatan intelektual mhm, atau tunagrahita, hambatan penglihatan atau benar. tunanetra, satu lagi hambatan hambatan fisik, hambatan intelektual, hambatan penglihatan, Tunarungu. hambatan pendengaran. Sebetulnya kalau di internasional, hambatan pendengaran ini sudah berbeda, bukan di bawah NPC. Nah, namun memang di Indonesia ada di tingkat Peparpenas, di tingkat Peparnas, itu masih, walaupun tidak semua cabur. Nah, tapi ini Mbak Zalpa, dari keempat hambatan ini tadi, tidak semua cabang olahraga itu ada. Nah, yang paling lengkap itu di atlet nasional, eh, Asia Tenggara, Asia, sampai kalau sudah ke Paralimpik nggak ada lagi klasifikasi karena dia sudah confirm semua. No classification, no game. Nah, jadi memang benar tahapan klasifikasi ini harus dilewati oleh atlet. Nah, jadi kalau berbicara cabur sebetulnya ini sangat banyak. Apalagi atletik itu bisa puluhan klasifikasi. Hmm, Jadi nanti ada minimal disability. mau bisa. Ya, ada hambatan yang seperti apa sih yang bisa ikut di NPC ini? Hmm, Jadi nggak semua hambatan. Mohon maaf, misalnya yang gini, kan ada yang bibirnya sumbing. swing, iya. Nah, itu tidak masuk dalam eh, hambatan Kategori. minimal disability untuk ikut di Paralimpik. Jadi masih banyak lagi, misalkan amputi. Amputi satu jari misalnya. Nah, itu belum masuk minimal disability di semua cabur. Nanti boleh Mbak Zalpa tanya apa tentang minimal disability, nanti saya bisa cerita sedikit. Boleh di Pak, sekarang dijelaskan Pak. Oke, Minimal disability tadi itu oke. seperti apa? Nah, ini yang sangat penting bagi sahabat disabilitas, rekan-rekan yang khususnya di Sumatera Selatan, karena ini sering sebetulnya sudah digalakkan oleh NPCI Sumatera Selatan. Sudah berapa kali kita mengadakan pelatihan klasifikasi. Mhm. Saya yakin mungkin dari bidang klasifikasi masing-masing kabupaten kota sudah banyak paham itu terkait dengan minimal disability. Nah, untuk cabang olahraga yang paling minimal disability ini adalah cabang olahraga catur.
kebetulan saya juga classifier di cabang olahraga catur. Karena kalau di internasional itu classifier itu sebenarnya terdiri dari beberapa profesi, Mas Alfa. Mhm. Yang pertama dia adalah dokter. Ini untuk hambatan fisik. Dokter spesialis rehabilitasi fisik Mhm. atau dokter SPKU, spesialis keolahragaan. Kemudian ada profesi psikolog. Iya. Psikolog ini untuk classifier di hambatan intelektual. Psikolog dan dokter spesialis kejiwaan. Kemudian profesi selanjutnya itu adalah dokter mata. Dokter mata untuk classifier tunanetra. Dan yang terakhir ada satu lagi profesi itu adalah tenaga keolahragaan. Nah, tenaga keolahragaan ini semua bisa masuk. Mbak Zalpa pun bisa. Saya karena memang pendidikannya pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga, tapi tidak menutup kemungkinan. Bukan harus sarjana olahraga, enggak. Misalkan Mbak Zalpa memang sudah terlibat di salah satu cabang olahraga, bisa ikut. Nah, tapi sekali lagi, ini karena memang saya berkat pengalaman ya. Mhm. Kalau kompeten yang memang ketika asesmen itu adalah dokter rehabilitasi fisik, sama satu lagi saya lupa, fisioterapi. Oh, ada juga? Fisioterapi dia memang yang berkompeten untuk tunadaksa. Nah, muncul pertanyaan ini kan, Mhm. kok Pak Fikri ini bukan fisioterapi tapi bukan dokter, kok bisa jadi classifier gitu kan? Iya, benar. Nah, karena saya masuknya dari jalur tenaga keolahragaan tadi, Mhm. fungsi kami adalah terlibat di klasifikasi ini nggak sengaja sebetulnya. Kenapa tuh nggak Nah, sengaja? waktu itu ASEAN Para Games Mhm. 2018 di Jakarta. Nah, di situ kami mulai ikut short course-nya, kebetulan diundang dari Kemenpora. Mhm. Kami memang mengikuti short course, memang sengaja ditempa di cabang olahraga atletik, karena itu yang paling kompleks. Mhm. Kemudian ada invitation di tahun 2018 juga. Nah, selanjutnya ASEAN Para Games-nya, Mhm. saya ditugaskan di catur sebagai observer. Seperti Ya, apa itu? kami nggak boleh menyentuh atlet, tapi kami hanya belajar bagaimana Mengamati. proses klasifikasi tersebut. Nah, ini juga yang perlu disadari rekan-rekan, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Sebetulnya klasifikasi itu bercabur. Mhm. Namun kenyataannya di lapangan, karena kita sadar ya, betapa ya, tenaga fisik yang ingin bergabung Mhm. untuk memajukan lagi ini klasifikasi atlet disabilitas khususnya di Sumatera Selatan. Benar sekali. Oke. Mungkin itu ya, Pak, ya, dari, segi banyaknya klasifikasi itu kita membutuhkan para tenaga-tenaga seperti itu ya, Pak, ya? Betul. Tentang psikologi, terapinya, ataupun dokter ya, Pak, yang sangat kami sangat membuka ya, Pak, untuk, dokter. Sebetulnya dokter. Iya. Mungkin teman-teman ini karena saya tuh suka Mhm. dipanggil Dok. Mhm. Wah, saya ini sebetulnya doktor, bukan dokter. Iya, benar Kalau sekali. dokter bisa nyuntik kan. Iya. Dulu saya ini sebetulnya tenaga keolahragaan, tapi kenapa bisa sedikit tahulah tentang klasifikasi karena pengalaman tadi. Iya, benar Nah, sekali. karena menyambung dari Mas Alfa tadi bagaimana minimal disability itu tadi, Mhm. kebetulan saya memang di cabang olahraga catur, classifier olahraga catur. Eee, di antaranya itu ya, sebetulnya saya harus membaca ini, karena memang kami diajarkan pada saat panel klasifikasi itu, Mhm. kita nggak boleh menerka-nerka, Mbak Zal. Justru kita harus membaca. Oh, contoh, salah satu minimal disability itu adalah selisih panjang tungkai. Bukan. Oke, selisih panjang tungkai itu minimal 7 sentimeter ke atas. Ini ke atas berapa, ke bawah berapa, begitu ke atas. Ini ke atas berapa, ke bawah berapa. Begitupun juga kalau di anggota tubuh bagian bawah, Hah? dari apa, ankle itu ada hitungannya. Kalau anggota tubuh bagian atas itu minimal dia kehilangan 10 poin, kalau anggota tubuh bagian bawah minimal, sorry, saya ralat, 20 poin, Mhm. yang bawah 10 poin. Jadi kalau muscle power yang anggota tubuh bagian atas itu 20 poin, gitu. Tapi memang benar-benar diukur dan dihitung. Berarti ada benar-benar poin-poin ya, Betul, Pak, ya? untuk muscle power.
Mhm. Ada lagi itu tadi, selisih tungkai, muscle power, Mhm. kemudian ada juga tinggi badan, Tinggi badan? ya. Mmm, Tinggi badan ini kalau di olahraga catur, dia ada minimal untuk laki-laki itu kalau nggak salah 100 berapa, nanti saya takut salah salah ini saya harus baca ini. iya, jadi Karena mhm, kita memang harus benar-benar ada risetnya ya, Pak. hitungannya, Datanya juga harus jelas ya, Pak, ya? betul, Mmm. minimal disability-nya. Nah, jadi begitu teman-teman, untuk Tapi ini juga kita kita lihat masa pertumbuhannya, karena kayak sebetulnya dinamis. Ya, tidak bisa kita mengatakan itu confirm pasti, karena kita kan hidup ini kan bergerak terus. nah, Contoh di tinggi badan, mana tahu dia nanti masih tinggi. mhm, Atau misalkan eh, waktu dikali, kalau di cabang olahraga atletik misalnya, atletik itu kalau untuk kelas IP memang benar-benar dibedakan. Contoh dia ada di 37, 38, 36 itu, masih. Pak. Itu, nah kalau atletik itu Mhm, dari sudah ada angkanya semua. mhm, Saya nggak hafal kalau atletik itu cukup banyak. Karena kalau di apa, di catur, kita hanya mencari minimal disability. Salah satu yang saya sebutkan tadi masuk bisa ikut. Tapi kalau kita cari tidak ada yang masuk dari selisih tungkai nggak dapet, dari muscle power dia tidak ada hambatan, dari tinggi badan juga dia tidak memenuhi, mhm, berarti dia not eligible, tidak bisa ikut di NPCI. oke, Nah, jadi makanya di dalam klasifikasi ini ada kategori confirm, kon ada review. Kalau review dia bisa ikut, tapi nanti di next event dia harus diperiksa lagi. Dan ada yang terakhir itu NA, NI, Pak, not eligible, tidak masuk klasifikasi. Dia tidak bisa ikut. jadi ada lampu hijau, lampu merah, lampu kuning. Kuning. Nah, itu klasifikasinya ya, Pak, ya. Nah, klasifikasi ini kan bisa dibilang jantungnya pertandingan ya, Pak, ya. Jadi itu penting sekali ya, Pak, demi keadilan dari semua atlet itu ya, Pak. Nah, kalau untuk di NPCI ini seperti apa sih, Pak, proses klasifikasinya? Oke. Wah, ini pertanyaannya menarik ini. Ah, karena memang di sebelumnya ada juga Pak Welly ya, memang dia sudah baik pengalaman juga. Memang kami berdua bukan dokter, tapi memang kami baik pengalaman karena Pak Willy juga sudah mengikuti event. Mungkin dia lebih lama dari saya, kalau saya baru 2018, Mhm. Pak Willy mungkin lebih lama lagi, entah 2012 atau 2000 berapa dari Riau kan, ya lama. Nah, proses klasifikasi di NPCI Sumatera Selatan ini, itu tadi Mbak Zalfa, memang dari segi eh, tenaga profesi ya, Ya. kita memang terbatas. Terbatas dalam artian bukan di Sumatera Selatan itu tidak ada profesi tersebut, bukan. Tapi belum tentu profesi ini bisa mau ikut gitu. Makanya tadi saya sampaikan dalam kesempatan ini, yang mau bergabung untuk membantu proses klasifikasi, ayo monggo silakan. Karena belum tentu juga Mbak Zalpa, eh, dokter dan fisioterapi ini paham dengan klasifikasi. Jadi memang ini simbiosis mutualisme. Kami yang sudah sedikit mengetahui klasifikasi, eee, dokter tadi dia kompeten di bidangnya, jadi saling menguntungkan. Nah, Sehingga klasifikasi di Sumatera Selatan ini berjalan dengan baik. iya. Nah, menyambung pertanyaan Mbak Zarpa tadi, Mhm. saat ini kami, kalau di event sebelumnya di Pepar Perlahan, itu kami ada orang 4, tim klasifikasi. Memang karena terbatasnya, tenaga profesi Mhm. tadi, kalau untuk tunanetra, kami wajib hukumnya harus ada dari surat keterangan dokter mata. Nah, surat keterangan inilah yang kadang-kadang, eee, masih ada, surat keterangan sehat. Sebenarnya bukan itu yang kami minta. Yang kami minta itu bahwasanya memang benar, si atlet ini mengalami hambatan.
Mhm. karena itu bukan kompetensi kami, tapi kami bisa melihat keterangannya. Itu hanya untuk tunanetra. Khusus untuk tunagrahita, kami harus memastikan ada keterangan dari psikolog atau dari Mhm. SPKJ, atau mereka itu memang pernah sekolah di SLB, mewakili salah satu itu. Nah, kalau untuk tunadaksa, kami sama Pak Weli itu sama-sama menentukan klasifikasinya di kelas apa. Nah, jadi kalau di olahraga catur hanya satu kelas, dia langsung masuk. Mmm, Kita contoh bulu tangkis. iya. Oke, di bulu tangkis itu dibagi menjadi 3 secara umum klasifikasinya. Ini untuk tunadaksa dulu nih. Iya. Jadi tunadaksa ada yang upper, ada yang lower, sama wheelchair. Apa bedanya, Pak? Oke, kalau di upper, standing upper 5. Jadi memang saya nggak begitu paham sejarah mengapa ada angka 5 itu, karena Mhm. ada SU5, SL4, SL3. Nah, itu perbedaannya. Masih ada lagi klasifikasi standing itu untuk yang masih ada lagi klasifikasi standing itu untuk yang SH6. SH6. Standing, kalau dulu SS, short stretcher. Mhm. Kalau sekarang sudah SU, SS, short stretcher. Mhm. Kalau sekarang sudah SH6 berubah. Itu cuman istilah saja. Ini untuk atlet yang bertubuh pendek atau kerdil Mmm, atau cebol atau mini. Nah, tapi ini ada standar lagi hitungan. iya. Kalau di catur hanya tinggi badan yang dihitung. Tapi kalau di bulu tangkis enggak, Lebih kompleks ya, Pak, ya? lebih kompleks. Tinggi badan dia yang putra maksimal 145 cm. Kemudian panjang lengan maksimal 66 cm. Jika kedua panjang lengan dan tinggi badan dijumlahkan, tidak boleh lebih dari 200 cm. Jadi ketiga syarat itu harus lewat. Tingginya masuk nih Mbak Zalpa, Iya. panjang lengannya masuk juga nih 66. Tapi jika itu di total lebih 200 nggak bisa masuk. Artinya tinggi badannya berarti harus 140 misalnya. Panjang lengannya 50. Kan kalau di total dia nggak sampai 200, itu baru masuk. Itu ya, Pak. Nah, karena memang setiap cabang olahraga beda-beda, klasifikasinya beda-beda. Dan itu memang ada kursusnya. Kalau di luar negeri, untuk menjadi classifier itu harus melewati short course, tidak sembarangan. Iya, bener. Nah, tapi kalau kita mau mengikuti, mau short course dulu, kita nggak jalan ini paper prop. Mhm. Tapi kan alhamdulillah saya juga baru terlibat di paper prop di Lahat, Mhm. kita juga bisa berjalan. Cuman ya perlu kita sama-sama sadari bahwasannya apa yang sudah kami klasifikasi, ini kami sampaikan khususnya kepada teman-teman di kabupaten kota di Sumatera Selatan. Apa yang pernah kami klasifikasi itu tidak mutlak menjadi jaminan bahwasannya atlet-atlet ini bisa ikut ke nasional. Karena sudah saya sampaikan tadi Mbak Zalpa, Mhm. kalau di nasional ketemu sama 36 nggak boleh. Tapi terkadang memang ada beberapa event atletnya kurang, digabung kelasnya. 36, 37 misalnya. 35, 36. Nah, itu tergantung. Tapi secara klasifikasi, apa sih fungsi klasifikasi itu tadi? Ya itu tadi, untuk agar kita itu bertanding itu setara, Adil ya, Pak, ya? adil, hambatannya sama. Mhm. Jadi mohon maaf, mungkin kalau kalimat saya agak sedikit kasar, contoh misalkan gini, Mbak Zalpa, ini berbicara misalkan di bulu tangkis ya, Mbak Zalpa hambatannya di lengan. Nah, nanti bermain sama lawannya nanti hambatannya di kaki. Nah, itu kan klasifikasinya beda. Beda. Tapi kalau di catur enggak. Mbak Zalpa hambatannya di tangan, saya hambatannya di kaki. Kalau dia masuk minimal disability, dia boleh main. Di notes ya, Pak, tidak untuk, disability yang di tunagrahita, untuk di Ya, catur. iya. Kalau di catur dia hanya tunadaksa dan tunanetra, tidak ada yang lain. Tunarungu seperti itu Enggak ada juga, ada juga. enggak ada. Jadi cuman 2 itu ya, Pak, ya, Mhm. minimal disability yang ada di catur. Bukan.
Hambatan yang ada Hambatan di cabang olahraga catur ada heeh. 2, hambatan tunanetra dan hambatan fisik. Kalau hambatan fisik itu tidak ada kelasnya, tapi kalau hambatan penglihatan ada. Oh, ada Ada, kelasnya? dia ada B1, ada B2, B3 itu digabung. Apa, Pak, yang membedakan? Oke, sebenarnya B1, B2, B3 itu singkatan. B itu blind, 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 nggak bisa tebel melihat, begitu ya? nggak bisa melihat, Nggak bisa melihat. ya. Oh, Nah, kalau B1 itu total, mhm, total. Nggak bisa benar-benar ngelihat dalam jarak tertentu ya. Karena saya lagi-lagi memang bukan berkompeten. Eh, Kalau B2 ada jarak pandang, kalau yang di B1 tadi total, kalau di B2 dia lebih bisa ngelihat. Kalau B3 lebih bisa ngelihat lagi. Jadi kalau di catur dia mainnya nggak bisa ngelihat. Kalau yang di apa B1 mhm, dia memang bidak caturnya pun pula berbeda. Tapi kalau yang di B2, B3 mungkin masih kelihatan sedikit. Sama juga itu di atletik, di renang. Kalau di atletik itu kodenya itu kan T sama F. T itu track, lintasan, F-nya itu field, lapangan. mhm, Jadi kalau dia kodenya T11, mhm, nah itu berarti sama kayak B1 di catur. total ya? Ya, kalau untuk tunanetra itu T11, T12, T13. Atau F11, F12, F13. Sama dia di 11, 12, 13. Kalau di catur itu 1, 2, 3. Satu itu lebih parah, dua low vision, Mhm, tiga lebih mendingan, ya. mhm, Di renang pun sama S11, S12, S13. S itu swimming. Sebenarnya kode-kode aja ya. Tapi kalau ditanya apa sih Pak maksudnya itu ya untuk membedakan. gerakan kelasnya tadi ya? Ya, untuk membedakan kode klasifikasi di cabur. Mhm. Badminton, tenis meja itu gimana, Oke, kalau Mas? di tenis meja ada untuk hambatan penglihatan ada karena sudah ada kita di Sumatera Selatan ada meja khusus Mhm, untuk tunanetra, tapi mungkin masih atletnya masih jarang ya. Nah, kalau di bulu tangkis nggak ada, tunanetra nggak ada. Di bulu tangkis itu adanya tunadaksa, Grahita? tunagrahita pun sebentar, takutnya saya lupa ini. Tunagrahita rasanya tidak ada. Tunagrahita tidak ada. Di bulu tangkis? Ya, tunagrahita itu ada di di atletik, renang, tempin bowling. Mhm, Kalau di badminton nggak ada. gitu. Hmm. Jadi ada keunggulannya masing-masing ya, Pak, di cabur ini paling banyak apa, di cabur ini kebanyakan apa. Biasanya di, eee, hambatan Grahita itu apa, Pak, yang paling banyak caburnya itu? Oke, Di cabur mana? sebenarnya bukan keunggulan sih, tapi Mhm, lebih kepada apa ya? eh, Klasifikasi ini kan diciptakan tentunya melalui tahapan-tahapan baik itu analisis. Saya kasih contoh gambaran yang sederhana, Bang Salva. iya, Pak. Di cabang olahraga menembak, Mhm, oke, menembak, mhm, shooting, mhm, pakai senjata, iya, itu tidak ada atlet yang tunagrahita. Karena kan itu bisa membahayakan. nah, Saat nanti atletnya kan hambatan tunagrahita kan dia tidak bisa mengontrol pikirannya. Nah mungkin kenapa tidak ada di bulu tangkis misalnya? mmm, Karena memang bulu tangkis kan membutuhkan mhm, memang taktik juga kan dari intelektual. mhm, Nah mungkin itulah kenapa di cabur ini tidak bisa semua hambatan itu bisa masuk ke situ. nah, Tapi kalau di atletik kan semuanya bisa. Ada beberapa cabur yang tidak menerapkan ketiga hambatan itu kan. Beda-beda. Contoh lagi misalkan voli duduk, mmm, sitting volleyball karena di Sumatera Selatan ini cukup antusiasnya banyak mmm, voli duduk ini. Perlu saya sampaikan bahwasanya voli duduk ini bukan hanya untuk hambatan lower body. Tapi kalau memang dia amputi mhm, atau kehilangan lengan, itu bisa. Jadi ada dua kelas, ada V1 sama V2. V1 itu lebih berat daripada V2. Bagaimana Pak V1 V2? Nah, itu ada nanti. Saya sudah kasih sama kebetulan pelatihnya Pak Dwi ya.
Mhm. Dia juga sudah saya kasih lihat, ini coach, kalau memang mau cari atlet, utamakan cari yang P1, karena itu sulit nyari. Ya, tapi memang hambatannya lebih berat dibanding V2. Tantangannya ya. Karena saya yakin Mbak Zalpa pun berpikir, namanya sitting volleyball ya, Iya mainnya kan duduk, pasti iya. hambatannya di bawah. Mhm. Enggak, dia amputi di tangan tuh bisa ikut. Wah, luar biasa berarti kalau Nah, ada ya disabilitas di cabang atlet V1 itu ya, Pak, ya? ya V2 kalau dia kehilangan hanya lengan Iya di atas iya. V2, lebih ringan. Luar biasa tapi kalaupun ada ya, Pak, ya. Itu benar-benar epic sih, Pak, kalau misalnya kita mengklasifikasikan, sebagai atlet itu tuh bagaimana. Nah, Pak, kalau misalnya kita nih kan sudah tahu nih event terbesar terdekat ini ada Parkour di MUBA. Nah, apa sih, Pak, persiapan atlet untuk melakukan klasifikasi nih di Oke, PPAP MUBA nanti? oke. Saya terima kasih Mhm, pertanyaannya Mbak Zalpah, iya karena saya tadi lupa bahwasannya di dalam tahapan klasifikasi sebenarnya ya, iya, saya berbicara di internasional, berdasarkan pengalaman kami bahwasannya ada yang namanya MDF. MDF. MDF, Iya, Medical Diagnostic Form. Nah, jadi kenapa MDF ini sangat diperlukan? Nah, inilah yang membuat riwayat classifier ini dia nggak perlu lagi bertanya sama atlet. Kalau saya di Sumatera Selatan kan, terkadang, "Mana MDF-nya?" "Apa Pak MDF?" mhm, Kadang-kadang belum tentu juga kan ada MDF. Kalau kita mau terapkan MDF ini juga kan kesulitan karena biaya juga besar, keterangan dokter mhm, harus dari mana kan. Syukur-syukur dia mau ikut kan. Nah, kalau misalkan kita ada MDF itu, kita sudah tahu, "Oh, hambatannya di kaki ini. Kenapa ini? Oh, folio dari umur berapa?" Udah jelas di situ. Pun demikian kalau yang dia tunanetra, kalau tunagrahita saya nggak tahu karena belum pernah, saya nggak tahu apakah ada itu MDF, yang jelas dia harus membawa surat keterangan, dari psikolog, sama jugalah MDF juga. MDF Iya, ya, Kak. tapi kalau di tunanetra dia harus disertakan oleh, dokter mata, Mhm, kalau di tunagrahita harus dari psikolog. Nah, kalau tunadaksa, nah tunadaksa ini sebetulnya tidak semua harus pakai MDF. Kalau mmm, kita di nasional ya, kalau iya, di internasional harus. Mau dia amputi aja harus. Ini di situ dijelaskan amputasinya karena apa, sejak berapa tahun, gitu kan. Nah, tapi kalau kita di Sumatera Selatan, minimal yang tidak kelihatan oleh mata. Contoh misalkan di panggulnya itu, ada ini misalkan kan, ada selisih tungkai, perlu ronsen misalnya. Kita sangat memerlukan itu karena, terkadang juga ya tidak semua adalah kami menemukan kasus, mhm, contoh ini yang harus saya tegaskan bahwasanya di NPC ini bukan atlet yang sakit. Jadi rekan-rekan juga harus pahami bahwasannya atlet disabilitas ini, atlet NPC ini bukan atlet yang sakit, tapi dia hanya mengalami hambatan. mhm, Hambatan apa? Itulah yang berbeda-beda tadi, hambatan penglihatan, hambatan, fisik, hambatan intelektual. Tentunya itu masing-masing hambatan itu punya standar minimal. Sama mhm. juga tunagrahita, dia ada tes IQ, minimal dia, 75. Kalau dia lebih dari 75, dia tidak termasuk kategori untuk bisa ikut di Oke. intellectual impairment. Nah, sama juga tadi yang sakit tadi, contoh misalkan saya menemukan kemarin di Lahat, dia ronsen, "Pak, saya patah tulang." Masih ada ini pen. Mhm, Jadi saya sampaikan baik-baik sama si atlet, "Mohon maaf, ini dalam keadaan sakit." Sama juga dislokasi, eee, sendi tulang, tapi dia bergeser. mhm, Nah, itu kan juga sebenarnya dalam kategori sakit. Jadi kalau kita menemukan atlet yang ingin turun, dia masih ada pen, dia dislokasi itu nggak boleh, terus not eligible langsung. Dia harusnya bukan di apa, bukan di event, tapi dia di rumah sakit.
karena ini dalam kategori sakit, bukan punya hambatan. Nah, ini yang teman-teman perlu sadari, bukan berarti NPC ini tempat orang yang sakit, bukan. Tapi ini hambatan. Mohon maaf misalkan kelihatan, dia ngelompatnya kayak kelihatannya sakit ya karena dia folio, tulangnya mungkin kelihatan kecil gitu kan. Tapi dia hanya mengalami hambatan, dia tidak ada masalah, dia tidak sakit. Oke. Itu poinnya, Mbak Salma. Nah, garis besarnya seperti itu. Berarti yang terlihat dari kita itu, sepertinya dia tuh lagi sakit, itu Betul. belum tentu ya. Nah, itu banyak itu. Mhm, orang sih bimbang, ini bener-bener yakin nggak ya gitu. Gimana nih Mbak ceritanya, Mbak? Oke. Jadi ini juga menyambung pertanyaan Mbak Salma sebelumnya tadi ya. Mhm, Nah, bagaimana persiapan untuk apa tadi? Departemen. Peparprov atlet-atlet ini mempersiapkan klasifikasi ini Mhm, kemarin berdasarkan rapat bersama pengurus, pelatih BCI Sumatera Selatan, bahwasanya klasifikasi ini akan kita jemput bola, Pak. Dalam artian kami tim klasifikasi yang akan mendatangi kabupaten masing-masing. Jadi harapannya nanti ya atlet tinggal kalau memang dia tidak kasat mata, cukup dikasih lihat apa ronsennya misalnya kan. Kan kita nggak tahu itu apakah memang betul-betul ada hambatan kan. bener. Karena sekarang NPC ini mulai seksi. Kadang mohon maaf, dia tidak punya hambatan tapi ngaku-ngaku ada hambatan. Nah, kemudian kalau memang dia tunanetra ya silakan disiapkan surat keterangan dari dokter mata. Tapi lagi-lagi ya bukan surat keterangan sehat, tapi bahwasanya surat menerangkan bahwasanya dia punya hambatan. Kemudian kalau memang dia atlet tunagrahita, silakan lampirkan surat keterangan dari psikolog. Salah. Nah, kemudian Bang tadi menanyakan ada nggak sih memang keraguan atau menemukan ini bagaimana sih keputusannya? Itu pasti ada lah, Mbak. Bahkan eh, pengalaman kami di terakhir itu di Kamboja aja. Di Kamboja itu memang ada salah satu atlet, saya nggak usah sebut negaranya dari mana. Ini selisih panjang tungkainya sedikit sekali. Mhm, Dia tuh minimal tujuh. iya. Dia mungkin 6 lebih sedikit. Harusnya kan nggak masuk. Mmm, Tapi inilah eh, lagi-lagi kita berbicara bukan serta-merta, wah Pak, percuma juga ada klasifikasi kalau masih dilewatin. Bukan, bukan itu. Karena ini memang borderline. Jadi antara masuk dan tidak, dikit ya. mhm, Tapi kita bisa kasih penjelasan sama si atlet dan pelatih, bahwasanya ini sebenarnya dikit. Nah, dia boleh main, ya itu tadi, kita kasih dia lampu kuning, review. iya, Nanti di next event kita review ulang. Nah, oke. kalau pertanyaan saya banyak menemukan, banyak, Banyak sekali banyak sekali keraguan. keraguan. Karena ada beberapa yang memang tipis-tipis, borderline, Mhm. tapi ya kita kasih main, boleh silakan tapi review. Ya saya pikir itu, Mbak Zalpa. Iya, baik. Jadi Pak, untuk klasifikasi ini nih benar-benar ya itu tadi saya dari yang saya sebelum itu belum tahu jadi tahu nih. Ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah, apa yang bisa dibilang tadi yang lampu hijau itu tadi Confirm, confirm, udah masuk dia. review, Review lampu kuning, Pak. heeh, Review lampu kuning. dan yang terakhir itu tetot, itu apa Pak? NI atau NE, not eligible. Not eligible. Dan Nggak itu masuk. tadi ya, kita, karena kekurangan tenaga kerja dan peran dari jasa-jasa, para psikolog, dokter, dan juga Fisioterapi. fisioterapi, itu kami membuka peluang untuk, teman-teman atau bapak ibu yang mau bergabung bersama kami di NPCI, dan juga para atlet yang mungkin di saat ini nih, pengen, join, jadi atlet tapi bingung gitu, atau kayaknya kayak, "Aduh aku nih kira-kira masuk minimal disability nggak ya?" Jangan, kesangka-sangka dulu ya, Pak, ya. Ayo join dulu dan kita lakukan klasifikasi nih, baru nanti dijelaskan itu cocoknya ke mana, ke kelas mana, dan itu juga peluang ya, Pak, ya, untuk kita, menjadi lebih baik lagi dari, yang semua hambatan yang ada dari diri kita itulah kesempatan kita juga. Bukan berarti tidak ada ataupun berkurang satu itu menjadi
suatu, kegagalan, tapi yang tersisa itulah kita jadikan peluang ataupun kesempatan ya, Pak, ya. Mungkin terakhir pertanyaan untuk Pak Fikri, ini pesan untuk para atlet yang sedang mempersiapkan diri untuk dan Pepar Penas nih, Kak. Oke. Nah, jadi ini berkaitan saya tidak mau di luar konteks ya. Mhm, Saya tetap berkaitan dengan klasifikasi iya karena ini tingkat Peperpenas ya. iya, Atlet Peperpenas kita yang lagi DC berjalan persiapan, ini, DC mhm, kita, training center. Jadi ada beberapa atlet kita itu memang yang klasifikasinya di kategori yang tinggi badan tadi. mhm, Nah, karena memang ini usia pelajar ya, jadi saya bukan mendoakan ini, bukan mendoakan biar dia lebih tinggi, bukan. Karena dia di dalam masa pertumbuhan, tapi kalau kami lihat dari struktur anatominya, dia ini kalau istilahnya itu mini. Kan ada yang kerdil. Kalau iya, misalkan nanti bisa di googling lah, mhm, beda kerdil sama mini itu apa? ada bedanya ya? Ada bedanya. Kalau mini dari suaranya aja udah berubah beda. Nah, kalau dia dari anatominya juga beda. Nah, itu yang menjadi perhatian khususnya dari klasifikasi, dari yang bertumbuh apa tinggi badan, dan juga ada dari klasifikasi ini nanti ada yang digabung sama diturunkan. Mhm, Artinya kan kami dari tim klasifikasi Sumatera Selatan ini sudah bukan menetapkan ya, membuat apa, putusan atau rekomendasi lah. Karena ini nanti akan diperiksa lagi di pusat, apakah memang hasil klasifikasi kami ini benar apa enggak, atau tidak kan. mhm, Contoh misalkan, oh ini ada di atletik itu ada 35, 36, 37, itu kan untuk kelas CP kan. iya, Memang ini beda-beda tipis Mbak. Ada memang ketentuannya, jadi jangan berkecil hati kalau nantinya misalkan, oh ternyata dia ini 37, oh ini 36 misalkan. mhm, Klasifikasinya berubah. Ya beda tadi kalau misalkan dia not eligible, karena urutannya itu dia masuk minimal disability, kalau dia di cabur lain masuknya kelas apa? Nah, di atletik ini dia kelasnya sudah antara 37, 38, ini berubah kan? mhm, Nah, itu juga jangan berkecil hati juga, khususnya satu lagi kalau kita belajar dari Pepar Pena sebelumnya, mhm, di cabang olahraga renang itu untuk kelas tunadaksa kemarin digabung Mbak Zal. Jadi tunadaksa itu ada dari S1 sampai S10. Nah, S1 sampai ke 10 ini sebagai gambaran secara umum, S1 ini paling berat hambatannya. mhm, Naik, naik, naik ke atas sampailah ke S10 itu hanya hambatannya sedikit. mhm, Bisa dibayangkan Mas Alfa. Kalau di paper penas sebelumnya itu digabung. Jadi kita punya atlet S10, sorry S6 misalnya, mhm, nanti digabung sama atlet yang S10. Nah, ini juga saya berpesan kepada adik-adik atlet kita ya, iya, jangan pernah eh, mempermasalahkan klasifikasi. Saya pernah ngobrol sama atlet andalan kita, mhm, mungkin Mbak Zalpa juga kenal, siapa? Mas Mas Jendi Pangabean. Mmm, Ya betul aja di Pangabean. iya, Nah, dia atlet atlet renang kita, Sumatera mhm, Selatan, atlet pelatnas. Jadi dia pernah, ya saya pernah bertanya lah sama dia. Jadi dia juga, kami kemarin ketemu di Hangzhou di Cina. Saya kebetulan tugas juga di catur Cina. mhm, Jadi ketemu sama Mas Jendi ini. mhm, Nah, dia memang pernah berkata momen-momen itu atlet Sumatera Selatan itu, tapi dia berbicaranya ini di renang ya, mmm, bukan di seluruh cabur. Terlalu mempermasalahkan klasifikasi, Pak. Ya maksudnya kalau memang misalkan antara S8, S7 misalnya, mhm, sorry S8 sampai S9. Tentunya kan S8 lebih berat iya, dibanding S9 ya. Kalau memang dia di hasilnya begitu ya sudah. Tapi memang betul klasifikasi ini mempengaruhi. Ini saya mengutip kalimat Mas Jendi itu. Sekarang Pak,
mau klasifikasi saya S9, S8, S7, tapi saya latihan. Mmm, Intinya di situ kan. benar. Nah, jadi bukan berarti juga salah kalau saya berbicara S8, S9 itu nggak berpengaruh, jelas berpengaruh. Tapi poinnya itu adalah si atlet ini jangan dulu berpikir ke situ. Jangan berpatok ya, Pak? Iya, ya tinggal kita aja latihan terus semangat gitu kan. Jadi kadang-kadang mentalnya sudah rusak gara-gara klasifikasi. Ada juga contoh misalkan atlet bertubuh pendek ya, Iya. "Apa aku kalah lah lawan dia." "Ya kalah, dia lebih tinggi berat badan." Nah, itu juga kan menyangkut dengan klasifikasi kan. Iya, benar. Artinya, nanti dulu cerita itu kan, tanding dulu nah. Mhm Sudah tanding baru cerita nanti, "Pak, aku tadi kalah." Nah, baru kita kasih pengertian kan. mhm. Karena ya itu tadi, hasil klasifikasi ini tidak serta-merta mutlak dan mengikat seumur hidup. Nah, Confirm dia di situ ya belum tentu dia seumur hidup di situ. Misalkan dia mohon maaf ada kejadian lagi, hilang tangan atau apa kan, kita nggak tahu. Kita namanya hidup ini kan dinamis, bergerak. Jadi pesan saya untuk khususnya untuk atlet adik-adik Paper Penas yang akan menjalani Paper Penas ini, jangan pernah mempermasalahkan itu klasifikasinya ada di mana. Jadi kalau memang sudah masuk minimal disability ya sudah latihan terus saja. Ini juga kan masih panjang. Artinya Paper Penas ini mungkin pintu awal mereka gitu. Bukan inilah akhir dari segalanya kan. mhm. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada adik-adik, jangan dulu mempermasalahkan masalah klasifikasi. Tapi apa yang dipermasalahkan? Latihan. Latihan dulu aja. Bersyukur sudah ikut dalam pemusatan latihan, udah. Namanya pemusatan latihan. Mhm. Latihan aja di situ. Nggak usah mikirin klasifikasi. Pak, nanti aku kelasnya begitu, Pak. Di sini, Pak. Lawan aku siapa, Pak? Pelatih. Itu urusan pelatih. Intinya berjuang dulu ya, Pak, Betul. latihan dulu. Iya. Jangan Orang sudah dipanggil di sini, ya udah masuk, Pak. iya. Oke, terima kasih Pak Fikri. Mungkin itu tadi ya, klasifikasi tentang apa itu, pembagiannya bagaimana, itu luar biasa sekali, Pak. Dari, klasifikasi-klasifikasi itu juga mungkin ada beberapa yang bikin, cerita-cerita yang unik tadi ya, Pak, ya, Hmm. bingung ataupun sempat, "Aduh ini kenapa nih dia nanya seperti ini nih?" Mungkin itu adalah cerita bumbu-bumbunya aja ya, Pak, tapi selama, di NPC ini, eee tentang klasifikasi ini nggak ada yang bikin Bapak pengen resign, Pak, ya, dari NPC ini, Pak, ya? Oh, enggak lah. Nggak ada ya, Pak, ya? Kalau ribut nih, Pak, ada cerita kayak ribut dengan orang tua gara-gara, ya itu tadi, dia nggak percaya kalau misalnya ini nih. Ada nggak, Pak, ceritanya, Pak? Sebenarnya bukan lebih kepada ribut sih. Mereka lebih ke mempertanyakan tadi, Mhm. kok saya dikasih pemahaman seperti ini, sementara saya ini sudah 2 kali gitu kan. Heeh. Ah, mungkin ini pemahaman atau informasi baru. Jadi ya bukan berarti juga ya mungkin juga bisa jadi saya yang salah menghitung. Makanya kita kasih review kan. Mhm. Nanti maksud saya baik kok Mbak Salva. Iya. Jadi jangan sampai teman-teman yang seharusnya ada di situ, yang kelas klasifikasinya di situ, lawannya malah bukan yang sepadan dengan dia kan. Nah, Justru Bapak ini minta tolong lah. Sekarang saya balik pertanyaan itu. Saya yang minta tolong. Nah, minta benar tolong. benar benar. Jadi kita juga harus memikirkan ya, Pak, ya. Pikiran saya cuma satu, Mhm. jangan sampai nanti lawannya ini tidak seimbang. Mmm. Bukan kelasnya gitu kan. Iya Itu bukan berarti saya ini punya kekuasaan, enggak. Saya yang menentukan segalanya juga enggak. iya. Saya cuman, "Oh, Pak, ini enggak masuk, sebenarnya di-review. Nanti next event kita review ya, Pak. Mhm Nanti kalau misalkan not eligible, mhm. mohon maaf, bukan langsung hari itu saya not eligible. Artinya ada kesempatan dan ada Ah, informasi yang saya iya. sampaikan." Ya, Jadi yang darinya belum tahu jadi tahu nih, gitu ya, Pak, ya, Pak. Oke, mungkin itulah tadi penjelasan dari Pak Fikri yang mungkin kita jadi belajar ya, bahwa klasifikasi itu bukan hanya soal teknis pertandingan, tapi tentang keadilan, ya, kesempatan, ataupun peluang dan penghargaan nih terhadap potensi setiap atlet disabilitasnya ya, betul. Pak, ya. Nah, terutama bagi, generasi muda ini,
teman-teman sebagai atlet yang mempunyai hambatan, Ya, janganlah kita hanya menjadi penonton. mmm, Ayolah bergabung bersama kami dan coba dulu nih di klasifikasi ya, iya, Pak. Baru baru kita merasakan dan gratis Mbak Zalfa, gratis, nggak teman-teman. bayar kok. Kita gabung ke NPC ini juga gratis ya, Pak. Mmm, Jadi ini adalah kesempatan besar untuk teman-teman prestasi melalui olahraga. Eee, Terima kasih Kak Fikri atas semua, waktunya, semangatnya, dan juga insight yang sangat berharga. Sukses terus ya, Pak, ya, di bidang apa ya, Pak, ya. oke. Sebagai dosen magister di Papadi juga ya, Pak, ya. Nah, itu kebetulan aja, Oh, Mbak. kebetulan. Alhamdulillah rezekinya di sana ya, Pak, Ya, ya. amin. Oke, tetap semangat, tetap bergerak, dan jangan lupa olahraga adalah hak kita semua. Tidak ada menutup kemungkinan punya mereka, tapi kita pun sendiri ada, hak kita ya, Pak, ya, di situ ya, Pak. Jangan tunggu sempurna untuk memulai, dukung hal kecil untuk ikut kampanye ataupun men-share, podcast ini ke masyarakat sekitar, untuk ke keluarga kalian agar mereka pun, mendapatkan informasi yang sudah kita bahas dari tadi ya, Pak, ya, Pak. Oke, karena, ini sudah banyak juga, Pak, ya, informasi yang kita dapatkan, mungkin sampai segini saja pembicaraan kita. Sampai jumpa di program Obrol di episode selanjutnya. Sampai jumpa.